Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan? Bapak yakin dan percaya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Anak-anak terkasih, saat sebentar kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak semuanya mari persiapkan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan Alkitabmu supaya nantinya boleh menyimak renungan firman Tuhan dengan baik. Anak-anak sekalian, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwasannya dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa juga membuat kita mengalami penderitaan. Namun kabar baiknya anak-anak yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita sehingga Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus berkata bahwa kita bukan lagi disebut sebagai hamba, tetapi Yesus menyebut kita sahabatnya. Mengapa demikian? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat sore hari ini kami boleh mengadakan kebaktian siswa. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua supaya kami boleh bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Tuhan, saat sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Namun sebelumnya mari kita bernyanyi, tanganku kerja untuk Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Bapa Surgawi, sementara kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami, arahkanlah kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak semuanya, firman Tuhan hari ini berjudul Tuhanlah sumber kemenangan. Anak-anak yang dikasih Tuhan nantinya boleh membaca Alkitabnya di dalam 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Raja Abia anak Rehabeam, cucu Salomo menjadi raja menggantikan Rehabeam. Ia merasa sedih karena kerajaan yang telah dibangun Daud, buyutnya telah pecah. Kejayaan bangsa Israel telah pudar. Bahkan sekarang keturunan Raja Daud hanya memerintah 2 suku saja, yaitu Yehuda dan Benyamin. Raja Abia ingin mengembalikan kejayaan keluarga Daud. Ia pun membentuk pasukan untuk melawan Yerobeam, Raja Israel. Kira-kira beginilah kekuatan 2 kerajaan Israel yang telah pecah. Yerobeam memimpin 10 suku dengan nama kerajaan Israel, sedangkan Abia memimpin 2 suku dengan nama kerajaan Yehuda. Seandainya mereka berperang, kira-kira menurut anak-anak sekalian, siapakah yang akan menang? Tentu kerajaan Israel, bukan? Abia dengan pasukannya hanya berjumlah 400.000 orang pilihan, sedangkan Yerobeam memiliki barisan perang 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut kalian, siapa yang akan menang? Tentu kita akan menjawab kerajaan Israel dong. Tapi tunggu dulu anak-anak sekalian. Waktu itu Raja Abia berdiri di atas gunung Jemaraim, yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud, karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Ya, kerajaan Israel Allahnya bukan Tuhan, tetapi patung lembu emas. Tuhanmu hanya seekor lembu emas, bukan Tuhan yang benar, alias Allahmu itu Allah bohongan. Imam yang memimpin ibadahmu bukan pilihan Tuhan, alias imam bohong. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin." Maka bersiaplah kedua pasukan dari kedua kerajaan itu untuk berperang.
"Tuan, kita sudah dikepung," lapor seorang prajurit kepada Raja Abia. Ternyata Rehoboam telah membuat pasukannya melingkar mengepung pasukan Yehuda. Raja Abia terkepung dan tidak ada harapan untuk menang. Saat itu dia dan pasukannya berseru kepada Tuhan. Imam-imam Tuhan meniup sangkakala. Pada saat orang-orang Yehuda itu memulai peperangan, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Pasukan Yerobeam kalah, padahal jumlah mereka 2 kali lipat lebih banyak. Mengapa bisa kalah? Karena Abia dan pasukan Yehuda memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa membela mereka dan memberi mereka kemenangan. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Raja Abia selalu mendapatkan kemenangan. Tak pernah lagi Raja Yerobeam mendapatkan kekuatan di zaman Abia. Bahkan Tuhan memukul Yerobeam sehingga ia mati, karena dia telah membuat bangsa Israel berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain. Sedangkan kerajaan Yehuda diberkati selama pemerintahan Abia, karena mereka mengandalkan Tuhan. Anak-anak sekalian, apakah kamu sedang mengalami masalah? Mungkin kamu kesulitan dalam belajar, atau mungkin juga saat ini kamu sedang mengalami masalah karena kesehatanmu sedang terganggu, atau mungkin di tengah-tengah keluargamu sedang ada persoalan, mungkin karena persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kamu memiliki persoalan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Sebesar apapun masalahmu, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Berdoalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan mendapatkan kemenangan. Anak-anak semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, doa Bapa kami. Setelah itu, kita tutup dengan pujian Bapa terima kasih. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.